أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة النبي محمد رسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وخصوصا ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وأصولهما وفروعهما وثم إلى روح مقدم أحمد بن علي بعلي وأصوله ثم إلى روح مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن ومسقب الحبيب فاطمة الحبسي ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس السي علي بن عبد الله بارس وأصول المفروض ثم إلى صاحب الراتب أيضا برسالة بلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول ثم إلى روح معسس معهد درية الحبيب البركة الشريف عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأولاد الحبيب شوقي والحبيب عمر وحبيب عبد الله وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح أستاذنا وربنا الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وأخيه وشكيكه المربي علي بن عبد الله الحبشي والأستاذ أبو بكر بن عبد الله الحبشي وأصوله وفروعه ثم إلى روح أبويا سيد محمد بن علي بن عباس ملك الحسن وأصوله وفروعه وثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمر الحضرمي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidzah, para haji yang sempat hadir, yang mohon maaf bapak-bapak tidak bisa kami sebutkan namanya suka-suka, wabil khusus kepengurusan musalla Nurul Jannah. Puji syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat, taufik dan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk hadir duduk bertatap muka di majelis yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Semoga kita minta kepada Allah dengan wasilah hal-hal yang baik, duduk di tempat yang baik, majelis yang baik, kita minta kepada Allah semoga Allah berkenan untuk jadikan kita semua pribadi-pribadi yang baik, sehingga pada akhirnya nanti kita menjemput ajal kita mati dalam keadaan baik, masuk ke dalam kubur, Allah jadikan kuburan kita kuburan yang baik, bangkit di padang mahsyar, bangkit dalam keadaan baik, sehingga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan masukkan kita ke tempat terbaik, yakni surga bersama makhluk paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salat berikan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar galau-galau? Sehat galau? Alhamdulillah. Nah, Bapak kita melanjutkan pembelajaran kita masalah fikih atau fikih. Sekarang kita masuk ke faslun fi faraidil wudu. Faslun fardu wudu atau sama juga dengan rukun wudu. Kemarin kita sudah bahas syarat sah wudu. Kemarin juga kita sudah bahas pembatal wudu. Nah, ya sekarang kita masuk ke pembahasan pada saat kita nak wudu apa-apa yang wajib. Nah, kan? Ada wong tergesa-gesa misalnya. Kita jengok dia wuduk langsung muka, tidak lagi cuci tangan, tidak lagi kumur-kumur, tidak lagi masukkan banyu ke hidung, langsung muka. Terus sudah itu ribut, oh akan wuduk tak sah, ini tak sah. Ya. Maka kita perlu tahu apa baik kefarduan di dalam wuduk itu. Dan masalah wudhu ini penting apa tidak sebelum sholat Bapak? Penting ya? Alhamdulillah.
Di dalam hadis dikatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath. Tidak sah salat salah seorang di antara kalian, kata Nabi, dia salat dalam keadaan berhadas, ya, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, kalau hadas kecil cukup diangkat dengan wudu, sudah kita bahas kemarin. Kalau hadas besar mengharuskan untuk mandi. Kalau langsung sholat deh, maka tidak sah. Mana dalil Qur'annya? Mungkin ada sebagian yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, jikalau kalian, wahai kalian orang-orang yang beriman, kata Allah, idza kuntum ila shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, ya, cuci dulu muka-muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kaki kalian. Itu ayatnya kalau Al-Qur'an. Kalau hadisnya tadi kata Nabi jelas, ya. La yaqbalullahu ta'ala salata ahadikum, tidak sah, tidak diterima salat di antara kalian idza ahdas, kalau kalian itu berhadas, ya, hatta yatawadda, sampai kapan? Sampai kita berwudu bagi yang hadas kecil. Maka di dalam wudu ini Bapak, ada kefarduan-kefarduannya, tidak masing-masing baik, ya. Seseorang itu dia bisa dikatakan dia sudah berwudu kalau mencukupi rukun-rukunnya, fardu-fardunya. Nah, kalau di dalam fikih ini fardu sama rukun sama baik, bedanya kayak di bab haji, ya. Kalau ngomong fardu wudu, itulah rukun wudu. Bedanya baik kayak di bab haji. Kalau di bab haji baru ada fardu wudu, fardu haji sama rukun haji, baru dia beda. Furudul wudu sitatun, ternyata fardu wudu tidak ada banyak Bapak. Ya, fardun itu apa dia? Sesuatu yang dia berkenaan dengan sesuatu tersebut dan wajib ada, itu fardu. Berarti hukumnya wajib. Fardu wudu wajib berarti pada saat nak berwudu. Ada berapa fardu wudu? Tidak ada banyak, cuma 6 macam. Ya, faham 6 macam, hafal 6 macam ini, insya Allah kita tidak repot, ya. Terkadang kita tahu sebelum tidur kita disunahkan wudu, tapi kadang kita malas. Ngapa? Kita ni malas karena mikir wudu tu lama, iya kan? Wudu lama. Nah, kalau kita tahu fardu wudu dan ternyata cuma ada 6 macam, insya Allah kaget kita bakal mudah ngamalkan mengambil wudu sebelum tidur. Karena kenapa? Karena ternyata wudu itu simpel, dikit cuman. Al-awwal yang pertama an-niyah. Nah, jadi fardu wudu yang pertama niat. Ya. Di ayat Al-Qur'an tadi Allah sebutkan 4. Nyuci muka, nyuci tangan, ngusap kepala, nyuci kaki. Di dalam mazhab Imam Syafi'i fardu wudu ditambah 2 Pak, jadi 6. Yang dari 4 dari Allah, 2-nya ini ya ditambah oleh Al-Imam Syafi'i. Yang pertama niat, karena Nabi mengucapkan apa kata Nabi? Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ada orang yang gerakannya sama cak wudu, nyuci muka dia nyuci muka, tapi dia tidak niat untuk berwudu. Kira-kira wudu apa bukan? Ayo, gerakannya sama dengan wudu, tapi niatnya bukan berwudu. Mungkin cuman habis perjalanan jauh, berdebu badannya, sehingga dia cuci mukanya, dia cuci tangannya, dia basuh kepalanya, dia cuci kakinya, tapi niatnya hilang ke debu, bukan niat wudu. Maka itu dihitung wudu apa tidak? Tidak. Maka itulah
Imam Syafi'i menghadirkan fardu wudu yang pertama niat, karena niat itu pembeda, Bapak. Niat itu pembeda. Bisa jadi gaweannya sama, pekerjaannya sama, tapi di mata Allah berbeda. Berbedanya dari segi mana? Niat. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak jingok bentuk tubuh kalian, Allah tidak jingok penampilan kalian. Karena kenapa? Kalau kita nak manggakan masalah bentuk tubuh, Bapak, belagak, cantik, ganteng, emangnya ganteng itu dari kita apa? Aku dapat muka cak ini, emangnya ini buatan kita apa? Tidak kan? Bapak dapat muka yang semacam ini, kulit yang semacam ini, itulah sudah dari Allah. Uang tak pacak, kita tidak pacak nentukan. Andai kata pacak nentukan, ku rasa nak mirip artis kalau hidung mancung, kulit putih. Jadi itu tidak pacak. Jadi Allah sudah jelas. Sesungguhnya Allah tidak nyingok badan kalian, bentuk tubuh kalian, tidak nyingok penampilan kalian. Tapi yang dinilai oleh Allah apa dia? Qulubukum, hati kita. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ala niyatikum, niat kita. Andai kata sorgo itu dinilai dari belagaknya, Bapak. Usianu masuk sorgo gara-gara belagak, ku rasa kita masuk neraka kalau ya tak? Benar ke tidak? Benar. Kau ustaz pun kalau masuk neraka. Kenapa? Andai kata sorgo itu syarat masuk sorgo harus belagak misal, ku rasa masuk neraka kalau gitu. Atau syarat masuk sorgo harus kaya kalau, ku rasa kita gancang nomor 1 kalau masuk neraka. Karena kita belum kaya nian. Tapi tidak, Islam tidak seperti itu. Sedekah, contoh sedekah. Islam tidak nilai nominal, Bapak. Islam tidak menilai nominal. Yang dinilai di dalam Islam itu niat, ikhlas. Ada orang punya duit 100 juta. Dia sedekah 1 juta. Banyak apa tidak sedekah 1 juta? Banyak. Tapi ada orang punya duit 1.500. Dia sedekahnya 1.000. Kalau menilai dengan nominal, maka 1 juta itu lebih banyak dari 1.000. Tapi kalau dinilai dari kelapangan hati, sesungguhnya wong yang punya duit 1.500, dia rela menyedekahkan 1.000, itulah yang paling hebat. Benar nggak, Pak? Yang punya 100 juta, dia sedekah 1 juta, dia masih ada 99 juta. Tapi kalau wong yang sedekah 1.000, sedangkan dia pada saat itu cuma ada 1.500, maka itulah yang hebat. Benar ke tidak? Karena cuma sisa 500 piah. Zaman sekarang 500 piah dapat apa, Pak? Kencing sekarang 2.000, berak 3.000, mandi 5.000. Kami kemarin pernah habis dakwah daerah Muara Telang, balik dari situ kebelet nak kencing. Masuklah di WC yang 7 hulu itu, WC terapung itu. Subhanallah, ditanyainya gitu. Bapak tadi missing tak? Tidak. Mandi apa tidak? Tidak. Kencing be? Iya, 2.000. 500 biar cukup apa dapat sekarang ya? Itu andai kata Islam ngukur dengan nominal, ku rasa wong yang sedekah miliaran 100 jutaan itulah yang dulu masuk surga. Tapi tidak, Islam tidak semacam itu. Yang dinilai Islam niatnya. Ngapa dia ngenjok 1 juta? Oh, karena pas nak sedekah dia nak minta dicocok. Ngerti ya maksudnya? Lagi musim pemilihan, masuk ke musola, masuk ke masjid. Oh, ini dari aku 100 juta untuk musola, tapi jangan lupa kaget pilih nomor sekian Tapi yang menjadi 1.000 tadi tidak, emang semata-mata ikhlas nak sedekah ni. Ini masalah niat. Yang pertama fardu wudu niat. Terus yang jadi permasalahan wudu ini, kalau kefarduan wudu, Bapak, fardu wudu
Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajh, mencuci muka. Mencuci muka. Itu fardunya. Berarti yang dilewati apa? Mengusap telapak tangan itu lewat. Terus kumur-kumur lewat. Terus masukkan banyu ke hidung itu lewat. Ya. Maka yang dilewati oleh muka ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Berarti sunnah. Kan dari sini kita baca paham. Oh, kalau lagi tergesa-gesa atau banyu sedikit, banyunya sedikit, maka ya sudah buang be. Kumu-kumu tidak usah, masukkan mulut, cuci tangan tidak usah, masukkan banyu ke hidung tidak usah, karena banyu sedikit. Embek yang wajibnya be dari muka. Nah, terus untuk masalah niat di sini dijelaskan, an-niyat ghuslu syai' muqtarin bi fi'li. Niat itu Bapak ghusl mempunyai tujuan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan gawean. Kalau Bapak ke dari rumah, okay, nak ke mushola, nak ke masjid, dari rumah itu sudah aku nak berwudu di masjid. Apakah itu sudah termaksud niat? Coba, dari rumah ke mushola atau ke masjid? Ay kaget ke mushola atau ke masjid, nak ngambil wudu lah sudah dari rumah mah itu. Apakah itu termaksud niat? Termaksud niat? Ayo mana? Belum. Di dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak, yang bisa dikatakan niat itu apa? Ghuslu syai', berkeinginan untuk melakukan sesuatu, ya. Ada tambahan muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan gawean. Jadi bisa dikatakan niat kalau berbarengan. Niat ngambil wuduk kalau berbarengan dengan wuduk tadi. Ya. Boleh, sudah dari rumah boleh. Itu namanya azam. Niat pada saat ngambil wuduk, niat yang dari rumah tadi, ya, harus dihadirkan juga pada saat ngambil wuduk. Itu termasuk niat. Kalau itulah berniat dari rumah termasuk niat ya, tapi mungkin kurang abdul ya. Belum. Ini sudah anak maki bahasa kitab, bukan pendapat anak. Ya. Oleh karena itu maka pada saat berwudu harus dihadirkan lagi. Nah, akan tetapi yang jadi pembahasan apa niat yang semacam yang kita hafal, yang kita pelajari, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, apakah itu harus dibaca di dalam hati? Apakah semacam itu? Tidak. Lintaskan baik. Sahaja niat untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tidak perlu nak direko nian. Nanti ya, kalau sudah ada besetan sedikit di dalam hati sahaja ku berwuduk mengangkat hadas fardu karena Allah Ta'ala, itu sudah niat. Simple, seperti contoh simple, sholat. Oleh karena itu Pak, selain madhab syafi'i, ini madhab syafi'i, usolli fardal maghribi thalasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, ya, kita ucapkan sebelum takbiratul ihram, kita ucapkan itu namanya talafus, melafalkan niat. Dan di sini disebutkan, ya, wa talaffadhu bihas sunnah, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu wong Arab ini banyak mazhab Malik. Dia Bapak pada saat sholat kamu jangan heran. Kenapa jangan heran? Dia masuk masjid tidak lagi cak kita mantep. Nah, usolli tidak. Dia masuk masjid langsung Allahu Akbar. Karena dia maki yang tidak maki talafut. Karena hukum talafut itu sunnah. Nyebut usolli fardal maghribi itu sunnah. Kapan wajibnya? Pada saat Allah dari lafaz hamzah Allah di situ dilintaskan sahjoku salat fardu maghrib bar. Itu yang wajibnya. Ya. Kenapa disunnahkan melafalkan niat? Itu tujuannya untuk mempermudah kita niat. Jadi disebutkan dulu
usolli sah sengaja aku sholat fardu wajib artinya maghrib. Oh berarti aku nih sholat fardu maghrib. Jadi pada saat kita ngangkat tangan, Allah mudah kita ngelintaskan di dalam hati kita sahjoku sholat fardu maghrib. Ya, mungkin sudah umroh, sudah haji, saya nengok menganggap dia tidak lagi. Kalau kita kan tegak, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan banyak amalan-amalan kita. Ada yang megang dada dulu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Ya, orang Arab tidak lagi. Dia langsung masuk shop, Allahu Akbar. Bahkan usolli fardhu, tidak, karena itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu muktarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan gawean. Ya, dibarengi. Berkeinginan sesuatu di dalam hati berbarengan dengan pekerjaannya. Itu niat. Ya, jadi saya itu. Wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu di mana? Di hati. Jadi tadi sudah jelas, kalau di mulut usolli fardal maghribi, belum niat, itu talaffuz namanya, melafazkan niat. Apa hukumnya? Sunnah. Yang namanya sunnah boleh tidak, boleh iya. Mana yang wajibnya? Allah. Di situ dilintaskan sahjoku sholat fardu maghrib karena Allah. Awak kaget dibagi untuk sholat Bapak, niat di dalam sholat. Dia paling sedikit 3 yang wajib kalau sholat fardu. Ya. Apa yang wajib disebut sahjoku sholat? Itu wajib. Usolli itu wajib. Ya. Fardo itu wajib. Dan takyin itu nama sholatnya. Ya, sholat isya kah, maghrib kah, zuhur kah, asar kah. Jadi cukup 3 macam itu baik. Pada saat nak Allah sahjoku sholat fardu maghrib. Adapun kecuali dia kaget berimaman. Kalau dia melo imam harus disebut makmuman. Ya, jadi 4 kalau dia berimam. Kalau dewean cukup 3 itu baik, sudah sah. Adapun nyebut bilangan rakaatnya ustaz itu sunnah. Adapun nyebut lillahi ta'ala nya ustaz itu sudah juga sunnah. Nah, jadi kalau anda kita repot sahjoku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, karena repot 3 itu baik. Sahjoku sholat fardu maghrib itu sudah cukup sah. 3. Kalau untuk sholat sunnah yang dia ada takyin, sholat sunnah yang dia ada waktu seperti sholat duha, ya, atau sholat apa? Sholat tasbih, maka dia cuman wajib 2. Sahjoku sholat, ya, sebutkan nama sholatnya, sahjoku sholat duha sudah cukup. Tidak perlu disebutkan sunnahnya juga tidak apa-apa. Sahjoku sholat duha. Nyebut bilangan rakaat itu juga tidak apa-apa. Terus ada namanya sholat mutlak. Faham sholat mutlak? Dia bukan sholat duha. Intinya pengen sholat itu dah. Dia tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan waktu, contohnya apa? Duha. Masuk waktu duha, sholat duha. Berkaitan dengan tempat, apa? Tahiyatul masjid contohnya. Kalau tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru tahiyatul masjid. Ini tidak pengen sholat baik, namanya sholat sunnah mutlak. Kalau untuk sholat sunnah mutlak cukup cuman sahjoku sholat. Jadi Allah sahjoku sholat bar sudah cukup. Tapi adapun nak lengkap sahjoku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah, itu lebih sempur. Ini anak nunjuk tahu yang wajibnya baik. Biar apa? Biar tidak terlalu repot. Berarti adapun selain daripada yang anak sebutkan yang wajib ini, itu hukumnya sunat tambahan. Nah, itu juga ini. Ya. Jadi pada saat nak ngambil air wudhu, niatnya itu harus pada saat di sini dijelaskan di dalam kitab ini. Inda ghusli awal juz'im minal wajh. Kapan niat berwudu? Ya, ini sekali lagi mohon maaf Bapak, ini bukan omongan anak. Ya. Jadi yang anak omongkan ini anak bukan maki pendapat anak, bukan. Maki pendapat
kitab dan sudah diajarkan oleh guru-guru cak itu. Ini kalimat inda ghuslil awal juz'in minal wajh. Kapan kita niat berwudu? Pada saat di basuhan pertama membasuh muka. Jadi pada saat ngembek banyu ya, nyampak banyu baru di situ berniat. Sahjoku mengambil wudu untuk mengangkat hadas karena Allah Ta'ala, lintaskan dalam hati. Karena tempat niat itu di dalam hati. Nah, di situ, ya. Nah, terus ingat di dalam mazhab Imam Syafi'i ini kalimatnya jingok. Untuk membasuh muka di situ digunakan kalimat ghuslun. Tapi pada saat mengusap kepala, untuk bagian kepala di situ digunakan kalimat masahayam sahu, mengusap. Apa bedanya? Kalau ghuslun membasuh muka kalimatnya ghusl, ya. Untuk tangan kalimatnya ghuslul yadaini. Untuk kaki kalimatnya ghusl. Untuk ketiga ini karena kalimatnya ghusl, menurut mazhab Imam Syafi'i Bapak, syarat ghuslun, syarat mencuci itu harus mengalirkan air. Jadi kalau untuk masuk muka tak pacak kita nak dicacap-cacap bae Bapak. Bek banyu, cacap-cacap bae. Banyu wuduk, kita cuma sekedar masukkan tangan langsung. Tidak. Dia harus syaratnya mengalirkan air. Atau Bapak ada kayak apa untuk mandi ke burung, semprotan untuk mandi ke burung, ya. Kalau cuman Bapak sekedar nyemprot dikit, serat, tidak mengalir, tidak katik tetesan, maka tidak sah. Syaratnya kata Imam Syafi'i harus mengalirkan air. Kalau makin tembok lemak, kalau makin tembok otomatis jelas ngalir banyunya kan, ngalir. Tinggal kita tangan maki. Tapi cak mana kalau pakai keran? Maka harus ada banyu yang tergenang di tangan kita pada saat kita ngambil air wudhu tadi. Ngambil, harus ada banyu yang tergenang. Walaupun cuman sedikit. Baru kita alirkan. Batasannya mana untuk muka? Batasan untuk muka dari awal tumbuh rambut. Ini. Ini. Kalau untuk muka. Bawahnya kemana? Sampai dagu. Dagu. Kalau ini berarti leher. Sudah tidak masuk lagi. Ya. Kalau untuk lebar dari ini, ada anak telinga ini sampai ketemu anak telinga lagi. Terus Ustadz, apakah harus pas-pasannya? Tidak boleh lebih. Lebih bagus lebih. Ada kaidah fikih yang mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Perkara apapun yang menyempurnakan perkara yang wajib, maka hal itu wajib. Seperti melebihkan basuhan di dalam wudu. Ada sebagian ulama menghukumi melebihkan ini hukumnya wajib karena melebihkan basuhan di dalam wudu itu menyempurnakan wudu. Jadi jangan pas-pasan Bapak. Karena kenapa? Kalau pasnya bisa kurang. Tapi kalau dilebihkan tidak mungkin kurang. Jadi batasannya emang dari sini sampai sini. Tapi kalau nak dibasuh lewat itu lebih afdol. Lewatkan. Jadi ini dari awal tumbuh rambut sampai dagu. Lebarnya dari anak telinga sampai anak telinga ini. Afdolnya dilebihkan. Terus perhatikan apa-apa yang ada di muka juga harus kena. Andai kata ada berewok, harus dibasuh juga. Maaf, beribu maaf baru bangun tidur ada tahi manto, harus dibasuh juga. Ya itu. Bahkan di mazhab yang lain, ini mazhab Syafi'i cuman mewajibkan mengalirkan air. Di mazhab yang lain ada tambahan Bapak, seperti mazhab Imam Malik, dalkun. Dalkun itu apa?
Maki tangan, dipijet. Jadi masuk tangan, ya. Kalau Imam Syafi'i, andai kata ada shower, tidak perlu pakai tangan selagi kita yakin banyu ini mengalir ke seluruh muka kita sudah cukup wudu sah. Tapi kalau madhab Imam Malik harus dibantu dipijit pakai tangan. Harus pakai tangan, harus bahkan harus dipijit, ditekan. Kalau Imam Syafi'i tadi cukup mengalirkan banyu baik, yakin banyu sudah mengalir ke seluruh anggotanya sudah sah. Tapi kalau mazhab seperti mazhab Imam Malik, dia harus dibantu dengan tangan. Kenapa Anda sampaikan ini juga? Karena ingat, perbedaan mazhab bukan menyebabkan kita terpecah belah, akan tetapi untuk saling kita menguatkan dan menghargai. Pada saat kita ada nyengok kawan kita yang mungkin dia cara wuduk itu di hotel, ada shower, dia langsung jangan ribut ada sagon ini, tidak. Madhab Imam Syafi'i sah selagi banyunya mengalir merata. Jadi yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, ghuslul wajh, mencuci muka. Yang ketiga, ats-tsalis ghuslul yadain ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai siku. Kedua tangan. Mana batasannya? Dari ujung kuku sampai siku. Caranya cak mana? Kata guru kami, kalau banyunya kita yang ngaliri, atau kita pakai gayung, atau kita yang ngaliri atau pakai keran, maka kata guru kami ini sebenarnya caranya ini bebas, Pak. Caranya bebas, Kata guru kami lebih bagus dari pucuk, dari siku. Kagak anak jelaskan masing-masing, kalau banyunya dari keran atau dari tangan kita pakai gayung, caranya kata guru kami dari pucuk. Karena kenapa? Karena ini memperbanyak cipratan-cipratan di dalam wudhu makruh hukumnya. Ingat, memperbanyak cipratan-cipratan di dalam wudhu hukumnya aduh ngambil wudhu banyunya kemana? Makruh. Jadi biar tidak banyak cipratan dari pucuk. Kalau dari keran, dari pucuk, turun ke bawah. Tapi kalau banyunya mantep atau di sungai, di bak, baru dicedok dari bawah. Tapi ini cuman cara ini bebas. Ana cuman bukan dalam artian wajib dari pucuk, tidak. Cara ini yang wajibnya itu dibasuh dari sini ke sini, wajib. Adapun nak dari pucuk atau nak dari bawah ini sebenarnya bebas. Ana cuman ngenjuk apa namanya itu? Karena kami waktu di Ariyat dulu pernah ditegur ngambil uduk pakai tembok, sama kan itu Pak. Kita kan dari yang namanya tembok tuh, mana yang terdekat menurut kita kucuri tembok kuku kan yang lebih dekat kan. Kata Ustadz ubah dari sini. Ternyata di dalam kitab itu dijelaskan. Ini kalau masalah cara ini bebas. Yang wajibnya tadi membasuh dari ujung kuku sampai sini. Dan ingat, aku kan harus pas-pasan, lebih nak sampai sini boleh, lebih bagus. Bahkan kalau pas-pasannya jangan, ditakutkan kaget kurang. Kalau masalah cara ini bebas. Itu tangan. Ar-rabi mashu syai' min ar-ras. Jengok kalimatnya. Al-Quran juga kalimatnya beda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, kalau kalian nak salat, faghsilu wujuhakum. Kalimatnya ghasala yaghsilu, ghaslan.
basuhlah atau cucilah muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tapi pada saat di kepala, wamsahu biruusikum, bukan pakai kalimat ghaslun tapi masaha. Masaha ini artinya mengusap. Di sini dibedakan. Kalau untuk kepala tidak perlu ada banyu yang menggenang, tidak perlu mengalirkan air, tapi cukup Bapak, bahkan tidak usah digenangkan banyunya, karena kalimatnya usap. Hidupkan keran, celupkan tangan, tidak usah digenangkan banyunya, cabut. Bahkan kata guru kami, buang banyunya, cuman usap. Diusap pakai banyu, tidak usah pakai banyu, cuman pakai banyu yang menempel ini, itu bedanya. Kalimatnya masaha. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, ini jelaskan karena kita mazhab Syafi'i. Di sini kalimatnya mim ba'dir ra's, sebagian kepala. Jadi tidak ada nak seluruhnya. Jadi kalau Bapak misalnya apa namanya tuh lagi sudah pakai minyak rambut, sayang misalnya, ada nak ke kantor, cukup ngambil banyu, basuh di sini cukup. Cukup, cak ini sah wudhu. Sah madhab Syafi'i. Tapi madhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib galau-galau. Maka kata guru kami lebih bagus sempurna. Ini andai kata keadaan darurat baik cak tadi, cak tadi, atau uangnya palaknya diperban, mau tak mau ngambil dikit baik. Tapi lebih bagus cara ngambil air wudhunya secara sempurna untuk kepala, ambil banyu, buang, tangan kita cek ini nih, telunjuk ketemu telunjuk, digeser, sebat ke belakang, diputar lagi. Ini secara sempurnanya. Tapi itu tadi, mazhab Syafi'i dikit jadilah yang wajibnya. Tapi kalau nak sempurna, lebih afdalnya keseluruhannya cak tadi. Jempolnya taruh sini, sini, ini, putar ke belakang, serat. Ustaz cak mana kalau rambutnya panjang, dibasuhnya di sini ya baik banyak. Sah tak? Tidak sah. Yang harus dibasuh yang masih ada di lingkup kepala. Yang masih di lingkup kepala ini lingkup kepala kan masih boleh. Tapi kalau yang sudah keluar dari had lingkup kepala tidak sah. Jadi kalau rambutnya panjang tetap yang dibasuh, yang harus ada di dalam kepalanya. Yang kelima, al-khamis ghuslur rijlain. Sama kalimatnya ghuslun lagi, berarti harus ada banyu yang mengalir, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, ma'al ka'bain. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, tartib. Apa itu tartib? Arti tartib berurutan. Urutan ke satu tadi apa? Niat. Kedua, muka. Ketiga, tangan. Keempat, kepala. Kelima, kaki. Maka tartib, wajib tartib. Tidak boleh ngambil uduk kaki dulu. Sudah kaki, kepala. Sudah kepala, muka. Dia harus sesuai urutannya. Mana urutannya? Muka, tangan, kepala, kaki. Ini Bapak, 6 inilah fardu wudu. Berarti yang selama ini kita pelajari, ada basuh telinga, ada kumur-kumur, ada masuk hidung. Apa itu salah? Tidak, bukan salah. Guru kita dulu, kalau kita kecil, diajarkan ilmu cek ini, tidak paham dia. Apa dia, ibu-ibu itu, Pak Guru menerangkan. Maka kita ngajarkan itu sesuai porsinya. Kalau dulu cuman diajarkan basuhan-basuhannya,
Tidak dijelaskan, oh ini sunnah, ini wajib. Ya, karena kapasitas otaknya masih nerima macam itu. Nah, kalau untuk sekarang perlu kita belajar yang wajib, yang sunnahnya. Nah, berarti kumur-kumur apa hukumnya? Sunnah. Masukkan banyu ke hidung, apa? Sunnah. Basuh telinga, sunnah. Nah, jadi andai kata kita dalam keadaan tergesa-gesa, terburu-buru, dan kita biasa ngambil air wudu karena kita faham ilmu tentang wudu, insya Allah tidak ada berat bapak. Masuk muka 3 kali, 3 kalinya itu apa hukumnya? Sunnah. Yang wajibnya itu sekali itu nah. Jadi kalau nak cepet, nunggu triple 5 menit lagi datang. Kita ni biasa pergi kemanapun harus ngambil wudu. Karena guru kami nunjuk tahu, Habib Faris Alatos, pada saat keluar dari rumah, kalau tidak make wudu, kalau di jalan ada apa-apa jangan salahkan wong lain, salah ke diri kita. Keluar rumah tidak make wudu, di jalan ada apa-apa jangan salahkan wong lain, salah ke diri kita. Maksudnya apa? Pentingnya berwudu keluar rumah. Karena kenapa? Allah jadikan wudu itu wasilah penjagaan untuk diri kita. Nak pergian jauh sempatkan berwudu. Niatnya. Hah? Niatnya. Ya niatnya nah, dan niat wudu, ya. Yang namanya niat wudu ini Bapak dia banyak. Cukup kalau kita niat wudu seperti biasa, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, ngangkat hadas sudah cukup. Ya kan? Kita berwudu untuk apa? Lebih baik kita niatkan umum untuk ngangkat hadas. Karena kenapa? Kalau niat ngangkat hadas, seluruhnya pacak kita pakai. Wudu ini untuk sholat boleh. Wudu ini untuk baca Quran boleh. Nah, ya, cukup. Harus. Itu tadi. Kalau madhab Syafi'i, dia cukup mengalirkan air, Bapak. Selagi kita yakin, contoh, pakai tembok kan, kebanyakan kita pakai tembok di rumah. Kita alirkan banyu. Selagi yakin banyu ini mengenai seluruh anggota kaki, mengalir banyunya cukup. Tapi kalau madhab Imam Malik, dia harus ada pijitan tangan, diusap pakai tangan. Tapi lebih afdal dibantu pakai tangan. Digabungkan, diusap dan mengalir. Jadi itu. Jadi tartib wajib. Jadi sebenarnya gawean di dalam wudu ini cuma 4, Pak. Gaweannya simple kan? Muka, tangan, kepala, kaki. Adapun niat di pertama digabung dengan masuk muka. Tartib itu bukan gawean, cuman harus berurutan. Cuman 4. Jadi insya Allah kalau kita tahu mana wajib, mana sunnah, enteng hidup kita ini. Ternyata wudu ini simple. Wudu ini lemah, tak ada lama tidak. Sebenarnya yang muat kita ni kadang males tu karena kita sudah mikir, repot nak wudu ni, nak kumu-kumu pula, nak masuk hidung pula. Jadi itu cuman 6 macam inilah. Dan ingat, muka, tangan, kepala, banyunya harus mengalir. Kalau pakai tembok, dia sudah pasti mengalir. Pakai keran sudah pasti mengalir. Cak mana kalau pakai banyu di dalam gelas, maka syaratnya apa? Dia harus ada genangan banyu, Bapak. Tergenang banyu walaupun sedikit sudah cukup. Oleh karena itu biasanya tidak tahu kalau sekarang, kalau dulu wong umroh, wong haji diajarkan wudhu pakai banyu aqua secangkir itu nah. Cukup insya Allah. Asal tahu ilmunya. Tetes sedikit, ada banyu tergenang, usapkan. Jangan diangkat, jangan dilepas. Belum merata, jangan dilepas. Tapi kalau baru seret, angkat, kita cek ini lagi, mustakmal. Jangan dilepas, putar terus. Putar terus.
Nak 100 kali mutai ini belum terlepas dari anggota wudhu, dia tak ada musta'mal. Nak berapa kali kita putar? Tapi kalau baru sekali tertempel lah diangkat, diulangi, maka musta'mal. Dia sudah terlepas dari anggota wudhu tadi. Paham ya? InsyaAllah ya. Ada nak ditanya mungkin dari pembahasan kita ini? Ada? Katik? Cukup? Bingsal, caklah kilat-kilat hujan. Yang jelas itu tadi Bapak. Nah, kalau masalah cak niat tadi, jadi niat itu bersamaan waktu kita dicukur. Ya. Kalau madhab Syafi'i, yang Anda bahas madhab Syafi'i, ya kan? Kalau madhab Syafi'i dia jelas kalimatnya, muqtarinan bi fi'lihi, berbarangan dengan perbuatan. Jadi andai kata ada pembahasan, kalau dia sudah ngomong, oh ini bukan madhab Syafi'i, ya sudah, berarti lepas dari pembahasan madhab Syafi'i. Seperti tadi kan banyak. Seperti Imam Malik tadi, wajib dicampur dengan tangan, harus dipijit malahan, harus ditekan masuk muka. Berarti lepas. Oh ini berarti mazhab Imam Malik. Dan kita jangan saling salah. Macam itu. Kalau mazhab Imam Syafi'i, dia harus seperti tayamum. Mungkin Bapak sering dengar istilah boleh bertayamum pakai debu pesawat, pucuk pesawat, tayamum. Ya kan? Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Dia harus debu yang menempel di bumi. Kalau mazhab Syafi'i. Siapa yang membolehkan? Mazhab Imam Abu Hanifah. Intinya selagi debu yang dihasilkan oleh bumi nak nempel di bumi atau tidak, maka boleh bertayamum. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, harus debu yang menempel di tanah. Harus ada debu yunian. Itu kalau tapi apa kan salah? Tidak. Mereka sudah berijtihad masing-masing. Intinya jangan saling salah. Gitu. Ada lagi? Ada? Tadi cukup. Nah, ini kita misalnya ngambil air wudhu kamar mandi yang ada WC-nya. Nah itu bismillahnya apa di dalam hati aja apa boleh pas? Pertama dari segi hukum ya, kita bahas hukum. Dari segi hukum tidak ada haram ngambil air wudhu di WC yang ada tempat berak, tempat kencingnya, hukumnya apa? Makruh, tidak haram. Berarti boleh apa tidak boleh, tapi makruh. Nah, yang jadi permasalahan, yang namanya berwudu ini kan banyak kesunahan doa. Salah satunya kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Seluruh sesuatu yang berkaitan dengan agama tidak diawali dengan bismillah, percuma, kata Nabi. Katik manfaat. Maka berwudu disunahkan bismillah. Nah, yang jadi masalahnya kalau bismillahnya di WC disebut bismillahirrahmanirrahim, maka haram hukumnya. Kalau disebut, dilafazkan, keluar huruf bismillahirrahmanirrahim di dalam WC yang ada tempat berak, ada tempat kencing, hukumnya haram. Tapi kalau di dalam hati tidak. Nah, yang di dalam hati tidak. Bahkan kalau ada takut, takut gelap WC, dia zikir di dalam hatinya biar tidak takut. Tapi di dalam hati boleh apa tidak? Boleh. Jangan dia disebut lagi berak, Allah astagfirullah ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam hati boleh. Seperti halnya kan kalau orang tasawuf belajar kitab Imam Ghazali, berak itu ada bacaannya, cebok itu ada bacaannya.
Ada yang tahu bacaannya? Nah, kapan maconya itu? Apakah disebut apa dalam hati? Ya kan? Di dalam hati. Berarti tidak apa-apa di dalam hati. Apa doanya? Allahumma hassin farj minal fawahis wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farj, ya Allah hassin, sucikan, baikkan farj, jago kemaluanku. Minal fawahisi, dari segala macam bentuk apa? Kejelekan. Fawahis, fahishun, kejelekan, kejijian, ya. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hati kami ini dari segala macam sifat-sifat kemunafikan. Nah, kapan baca doa ini? Apakah disebut? Ada nama Allahnya. Allah lagi cebok. Allahumma, itu di dalam hati. Niat wudu tadi. Kalau niat wudu itu sudah jelas kan tadi. Yang namanya niat itu tempatnya. Iya, tidak. Niat itu di dalam hati, Pak. Adapun keluar dari mulut itu bukan niat namun itu ngelafazkan, lafaz niat. Kita nyebut keluar hurufnya. Nawaitul wudu'a, atau sahjaku mengambil air wudu. Ada suaranya, ini namanya lafaz. Lafaz niat. Yang namanya meniatkan itu di dalam hati. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Seluruh kata-kata yang benar datang dari Allah, seluruh kata-kata yang salah datang dari diri kami pribadi. Yang jelas Bapak, kami selalu dimanapun tempat kami mengajar, jangan patokan ke kami. Kami selalu berpesan sama jamaah, jangan patokan ke kami. Ada ustadz ngomong beda dengan kami dan Bapak yakin dengan ustadz itu, ya sudah, terserah. Nah, karena kenapa? Masalah fikih ini dia banyak ikhtilaf, Pak. Ikhtilaf di dalam fikih. Apa hukum ikhtilaf di dalam fikih? Boleh-boleh baik. Yang tidak boleh itu ikhtilaf di dalam akidah, di dalam usul, itu tidak boleh. Allah ada dua, ada yang berbeda. Sikok berpendapat Allah sikok berpendapat Allah dua. Nah, ini tidak boleh. Di dalam akidah kita harus sama. Akidah ahlus sunnah wal Adapun masalah tata cara ibadat, itulah kita meyakini ada a'immatil madzahib, imam-imam 4. Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam tata cara fikih kita bermadhab. Kita bermadhab Syafi'i, tidak boleh menghina madhab Malik atau Abu Hanifah atau tidak boleh. Tapi kalau di dalam masalah usul akidah harus sikok ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin itu baik. Dari kami lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngambil afdal baca doa dulu bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad alaihi salam Muhammad Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasra faradak wa la tuwallina wa la nusayyiq wa la taj'alna min khalaf amrika asad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahi al azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.